alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, kita bisa mengawali hari kita ini dengan taqarrub ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita bisa mengawalinya hari ini dengan amal soleh, dengan ibadah, mudah-mudahan hari-hari yang kita lewati, terutama hari ini, kita isi dengan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di dalam hadisnya, Nabi pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku yang di awal harinya dalam keadaan ibadah. Maka mudah-mudahan kita ini termasuk umatnya Rasulullah yang mendapatkan bagian doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang mendapatkan berkah, salah satu tandanya adalah ziyadatul ta'ah atau ziyadatul khair. Semakin bertambah ketaatannya kepada Allah, semakin bertambah kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini pekan Ahad terakhir ya, Ahad terakhir di bulan Desember ya. Mudah-mudahan ketika kita mengawali di awal tahun nanti ya, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita ya, bahkan tahun yang akan kita lewati ini harapannya bisa lebih baik ya, dibandingkan tahun yang sedang kita lewati saat ini. Karena kata Nabi SAW, kalau kita sama itu termasuk orang yang rugi ya, termasuk orang yang rugi. Makanya sebagai bentuk bekal buat kita mengakhiri tahun ini ya, mengakhiri tahun ini kita harus banyak-banyak bermuhasabah, mengevaluasi diri ya. Ya, karena kebiasaan orang-orang soleh sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu an, termasuk satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Seorang sahabat Nabi yang mendapat ranking ketiga, manusia yang terbaik. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, khairun nas fi hadhil ummah ba'da nabiyuha Abu Bakar wa Umar. Hadis riwayat Imam Muslim. Manusia yang terbaik itu setelahku Abu Bakar, berarti kedua tuh. Kemudian Umar. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sekelas Umar bin Khattab, manusia terbaik setelah Nabi dan Abu Bakar, satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Maka Umar bin Khattab senantiasa mengisi, bukan setiap akhir tahun, tetapi Umar bin Khattab ketika melewati seharian, di malam hari sebelum tidurnya senantiasa melakukan muhasabah, mengevaluasi diri ya. Jangan-jangan hari-hari yang sudah dilewati, pagi siangnya, bukan ketaatan yang bertambah, tetapi maksiat yang bertambah. Maka ungkapan yang sangat terkenal dari Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Kemudian Umar bin Khattab membacakan satu ayat, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Kata Umar bin Khattab, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Kata Umar bin Khattab sambil menukil ayat ini, yang mana di hari itu kalian ketika dihadapkan kepada Allah, tidak ada yang bisa kalian tutup-tutupi, tidak ada yang bisa kalian sembunyikan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum
ma qaddamat righad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap kalian mempersiapkan amal setelah hari esok, artinya setelah kematian kalian. Maka sudah sepantasnya Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, kita harus senantiasa banyak bermuhasabah. Apalagi di penghujung tahun ini ya, beberapa hari kemarin, pekan kemarin kebelakangan ada banyak musibah yang menimpa kita semua ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan di dalam hadisnya ya, kata Rasulullah, qalbun syaikhun kasyabbun ahabbu illa itsnaini. Kata Rasulullah SAW, umumnya Bapak Ibu, semakin bertambahnya umur kita, semakin bertambahnya usia kita, semakin tambah tua, maka umumnya apa yang ada pada diri kita itu semakin berkurang dan menurun. Fisik semakin berkurang nggak Pak? Betul nggak ya? Ya, bahkan Allah sebutkan di dalam Al-Quran ya, fisik kita menjadi dha'fun, menjadi lemah gitu ya, umumnya begitu ya. Semakin bertambahnya usia, bertambahnya umur kita itu semakin banyak yang berkurang di dalam diri kita ya, termasuk ya daya ingat juga Pak ya, menurun ya. Jadi kalau bapak-bapak ngapalkeun geus kolot kieu mah rada hese. Ya, benar. Ya, makanya kata pepatah Arab ya, kalau menghafal di usia tua itu seumpama mengukir di atas air. Tapi kalau menghafal di usia muda ya, anak-anak apalagi itu ya, ya maka seumpama mengukir di atas batu. So yang ngapalkeun Al-Qur'an surah ya, surah Ar-Rahman diapalkeun, daya siapal lagi sih mah. Ya. Kenapa? Karena semakin menurun tuh daya ingatnya. Ya. Semakin menurun, ya. Ya, dan apa yang ada pada diri kita itu semakin berkurang. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua hal yang umumnya pada diri manusia, semakin bertambah umur, semakin bertambah tua, maka dua hal ini tidak akan pernah berkurang kecuali orang-orang yang Allah berikan hidayah. Apa dua hal yang tidak akan pernah berkurang? Satu, kata Nabi, hubbul mal, kecintaan terhadap harta. Semakin bertambahnya usia itu bukan semakin mengurangi kecintaan terhadap harta, boleh jadi semakin bertambah kecintaannya terhadap harta. Maka kalau saya baca berita 10 orang terkaya di Indonesia, 7 nanti rata-rata aki-aki dah. 7-nya itu orang tua itu. Ya kalau kita secara zahiriyah apalagi sih gitu kan? Ya. Ya, sudah punya segalanya, aset sudah banyak, tetapi masih ekspansi gitu. Kenapa? Karena semakin bertambahnya usia, ya itu umumnya kata Nabi hubbul mal, kecintaan terhadap harta juga tidak pernah berkurang kecuali nanti orang-orang yang Allah berikan hidayah. Ya. Ya. Maka ketika ditanya Nabi SAW, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi mengatakan izhad fid dunya yuhibbukallah. Ya. Orang yang dicintai oleh Allah itu izhad fid dunya. Orang yang juhud terhadap dunia, maka dia termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Artinya orang yang zuhud terhadap dunia itu bukan tidak ada dunia, tetapi ya hawa nafsunya tidak ditundukkan terhadap dunianya. Gitu. Ya. Tetapi kata Nabi hadis tadi, bertambahnya umur, usia, ya, maka yang tidak akan berkurang itu adalah hubbul mal, kecintaan terhadap harta. Yang kedua, yang tidak akan pernah berkurang juga adalah tulul amal, loba kahayang, panjang angan-angan. Ya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati ya.
Ya, makanya kita minta kepada Allah ketika usia kita semakin bertambah, umur kita semakin bertambah, kita bertambah tua itu, kita memohon kepada Allah itu adalah at-tuqa, ketakwaan. Ya. Ya, karena kalau kondisi seperti ini, ya, inilah yang menjadikan manusia lalai, lupa dari mengingat kematian. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan aktsiru dzikra min hadzimil lazzatin. Itu Nabi tuh. Ya, itu Nabi wasiat bukan hanya ditujukan kepada orang yang sudah tua, tetapi kepada orang-orang yang beriman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsiru, hendaklah kalian banyak mengingat. Bukan sedikit mengingat, tapi aktsir, ya. Aktsir itu banyak, lebih banyak. Ya. Apa yang lebih banyak dalam mengingat? Ya, aktsiru dzikra min hadzimil lazzatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian banyak mengingat akan pemutus kenikmatan. Apa maksudnya? Ya, pemutus kenikmatan di sini Nabi menghendaki orang-orang yang beriman itu lebih banyak mengingat akan kematiannya. Kehidupan setelah kematian. Ya. Dan hanya orang-orang yang di dalam dirinya ada takwa, ada khasyah, ada rasa takut kepada Allah yang akan bisa mengingat dengan kematian. Tetapi ketika manusia hidupnya dipenuhi dengan hubbul mal, kecintaan terhadap dunia, kemudian tulul amal, masih panjang angan-angan keinginannya, maka kalau manusia diselimuti dengan dua hal ini, rasanya sulit untuk mengingat kehidupan setelah kematian. Makanya Nabi SAW menyebutkan kondisi umat Islam itu lemah. Ya, salah satunya apa? Orientasinya hubud dunia. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan yusiku an tada'u alaikumul umamu kama tada'u ala qas'atiha. Qala awamin killatin fina yaumi idzin ya Rasulullah. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasul pernah menggambarkan satu saat nanti umat Islam itu digambarkan oleh Rasulullah seperti hanya sepiring makanan yang dikerumuni oleh banyak orang. Sepiring makanan yang diperebutkan oleh banyak orang. Bahkan di hadis yang lain Nabi mengatakan kal gutsa'is sail. Umat Islam itu seperti hanya buih di lautan, gampang terombang-ambing. Ya, kalau buih begitu. Ya, angin bertiup ke timur ikut ke timur. Ya, tidak punya bobot. Ya. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, qala awamin qillatin fina yaumi idzin ya Rasulullah, apakah jumlah umat Islam itu nanti sedikit? La, tetap kata Nabi, banyak. Tetapi umat Islam itu seperti buih di lautan. Kenapa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena umat Islam itu terlalu cinta dengan dunia, wa karahiyatul maut, dan takut dengan kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, pernah memberikan pelajaran kepada para sahabat-sahabatnya. Ketika Nabi sedang berkumpul bersama para sahabat itu, lalu kemudian Nabi membawa 3 batang kayu. Satu batang kayu oleh Rasulullah ditancapkan di depannya, satu. Satu batang kayunya lagi oleh Rasulullah ditancapkan di sampingnya. Dan satu batang kayunya lagi dilempar oleh Rasulullah ke belakang. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, apakah kalian tahu apa yang aku maksud ini? Maka sahabat mengatakan, la adri ya Rasulullah, aku tidak mengetahuinya kecuali engkau. Maka kemudian Nabi memberikan pelajaran kepada para sahabatnya, ketika aku menancapkan kayu di depanku, inilah seumpama manusia. Ketika aku menancapkan kayu di sampingnya, ini seumpama kematian. Dan ketika aku lempar kayu itu ke arah belakang, itulah yang disebut dengan angan-angan. Banyak manusia yang disibukkan untuk mengejar angan-angannya yang masih jauh. Banyak manusia yang belum menggenggam angan-angan dan keinginannya, sementara kematian itu sudah dekat dengannya. Kan begitu? Ya.
Manusia banyak disibukkan untuk mikir angan-angan, manusia banyak disibukkan untuk memikirkan keinginannya. Ini kematian udah dekat dengan kita. Ya. Betul nggak? Ya. Itu wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh sebabnya hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang yang beriman itu ya ada sifat yang melekat pada diri orang-orang soleh itu, merindukan sesungguhnya kematian itu. Maka ada ungkapan doa nih, ya. Orang-orang soleh terdahulu sampai mengatakan wal mautu ahabbu ilayya minal aish. Sesungguhnya kematian itu lebih aku cintai ketimbang kehidupan. Kalau seperti itu, ya. Ungkapan orang soleh, orang para salafus soleh, wal mautu ahabbu ilayya minal aish. Demi Allah, sesungguhnya kematian itu lebih aku cintai dibanding kehidupan. Kalau kita begitu nggak ya? Sekarang orang masih kena betah hirup, Kenapa orang soleh sampai begitu tuh merindukan kematian? Beliau orang-orang soleh terdahulu mengatakan, fasahil mauti ya Rabb hatta alqaka. Kenapa mereka merindukan kematian? Ketika itu orang soleh berdoa kepada Allah, ya Rabb, mudahkan kematianku hatta alqaka, karena sesungguhnya kematian itu pintu gerbang berjumpa dengan Engkau. Nah, jadi orang-orang yang di dalam hatinya ada khusyuk itu, hatinya khusyuk, hatinya bersih itu, mereka yang senantiasa merindukan perjumpaannya dengan Allah. Dalam Al-Quran disebutkan alladzina yadhunnuna mulaqu rabbihim, ya, orang-orang yang di dalam hatinya ada khusyuk, ya, mereka itu yang senantiasa mengharapkan perjumpaannya dengan Allah. Kalau saja kita mencintai makhluk, kita mencintai pasangan, mencintai suami, mencintai istri, anak, cucu, betapa kita merindukan ingin berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai. Apalagi orang-orang yang beriman yang begitu merindukan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan al-mauti hatta alqaka. Sesungguhnya kematianku itu adalah pintu gerbang untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebabnya hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, orang yang beriman kalau mati, wafat, hakikatnya bukan kematian. Orang beriman nih, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, lihat kalimatnya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Di ayat yang lain juga ada kalimat yang serupa, sesungguhnya orang-orang yang wafat di jalan Allah, ya, kata para ulama tafsir, orang-orang yang beriman manakala wafat, ya, meninggal dunia, sejatinya bukan kematian tetapi bal ahya, dia mendapatkan kehidupan. Itu kata Allah, bal ahya. Apa tafsiran kalimat ini? Kata para ulama, orang-orang yang wafatnya di jalan Allah, ya, wafatnya orang-orang yang beriman itu, sesungguhnya ketika wafat itu mereka mendapatkan kehidupan inda rabbihim, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kita tidak bisa mengetahuinya, gitu, ya. Ya. Maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, ya, hal ini yang harus kita bangun, ya, di dalam diri kita, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Quran surah Ali Imran, ya, ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut innama tuwaffawna ujurakum fi yaumil qiyamah faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatad dunya illa mata'ul gurur. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami maut, kematian. Kita tidak bisa berhindar dari kematian ini, ya. Abdullah ibnu Abbas menyebutkan, ya, kita itu meriwayatkan hadis Nabi SAW, kita itu setiap harinya di toonganku malakul maut itu 70 kali, ya. 70 kali, Pak.
Berarti sehari teh sabaraha kali tah? 23 kali. Sejam berapa kali tuh? Ya. Dan Allah sebutkan dalam ayat ini, innama tuwaffawna ujurakum fi yaumil qiyamah, dan Allah akan memberikan balasan yang sempurna bagi orang yang beramal ketika hidupnya di dunia itu di akhirat. Jadi balasan sempurna itu bukan di dunia, Pak. Ya. Oke lah, kebaikan itu insya Allah akan berikan juga kebaikan di dunia, tetapi balasan bagi orang-orang yang beramal soleh ketika hidupnya di dunia, balasannya itu yang sempurnanya adanya di akhirat. Maka kata para ulama, min alamatil mukhlis, ciri orang-orang yang ikhlas dalam amalnya itu ketika dia beramal tidak mengharapkan balasan di dunia. Ada orang yang beramal karena ingin balasan dunia, hayang beunghar loba sedekah gitu. Ya. Nah, boleh, nggak apa-apa, tetapi balasan sempurnanya itu ada di akhirat. Maka dalam hadis qudsi disebutkan Allah itu punya 100 rahmat, Pak. 100 rahmat. Dan satu rahmat itu Allah berikan ketika di dunia kepada makhluknya. Semua makhluknya itu Allah berikan hanya dengan satu rahmat. 99 rahmat Allah simpan, dan Allah akan berikan kapan? Ketika nanti di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Jadi masih banyak, Pak. 99 rahmat. Maka ketika kita menggambarkan tentang surga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kenikmatan surga itu mala ra'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarul qalbil bashar. Kenikmatan surga itu nggak bisa terlintas oleh penglihatan kita, nggak bisa dilihat sebetulnya. Ya. Ya, kalau kita melihat pemandangan yang indah di dunia masih kita bisa rasakan oleh penglihatan, tapi kenikmatan surga nggak bisa. Saking indahnya begitu. Dan tidak bisa terlintas dengan pendengaran kita, bahkan terlintas di dalam hati kita juga pun nggak akan mungkin bisa. Ya. 99 rahmat itu Allah nanti berikan di akhirat. Innama tuwaffawna ujurakum fi yaumil qiyamah. Dan Allah katakan, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Dan siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, faqad faz, sesungguhnya mereka itulah yang benar-benar sukses. Ya. Yang sukses beruntung itu apa? Ketika dijauhkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tetapi Allah ingatkan, untuk mendapatkan kebaikan yang sempurna di akhirat, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala itu enggak mudah. Maka Allah ingatkan di ujung ayat ini dengan ungkapan wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia yang sering kali menjadi kalian tertipu. Kehidupan dunia itu yang sering kali menjadikan kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita untuk mengingat kehidupan akhirat. Kenapa? Bagi orang yang beriman, wal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, bagi orang beriman, akhirat itu lebih baik dibandingkan dunia. Tapi bagi orang-orang fasik, dunia itu segala-galanya. Bagi kita orang-orang yang beriman, akhirat itu lebih baik. Makanya kenapa kita bangun subuh, sholat berjamaah di masjid, kita hadir di majelis ilmu, tiada lain apa? Untuk mengejar wal akhiratu khairul laka minal ula, untuk mengejar kehidupan yang baik buat di akhirat. Ya, maka dalam hadis Nabi disebutkan tuhfatul mu'min al maut. Hadiahnya bagi orang yang beriman itu kematian, Pak, kata Rasulullah. Ya, itu hadiah tuh. Ya. Jadi hadiahnya bagi orang yang beriman itu kematian. Kenapa? Karena setelah kematiannya bagi orang-orang yang beriman, bal ahya, dia mendapatkan kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kematiannya bagi orang-orang yang beriman, dia mendapatkan kenikmatan dari Allah. Walaupun orang yang ditinggalkan sedih, Pak ya. Ya, iya kan? Kitanya sedih kan? Tapi kalau orang beriman dia wafat, sejatinya dia mendapatkan kenikmatan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka disebutkan oleh Nabi tuhfatul mu'min, ya, kado, hadiah bagi orang-orang yang beriman itu adalah kematiannya. Ya, mudah-mudahan Pak, kematian kita dalam keadaan kita istiqomah dengan keimanan. Kita dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang kita harapkan, ya. Karena sejatinya kehidupan dunia ini ya sebentar lagi kita, ya, nggak akan lama, ya. Ya, sebentar lagi, dan insya Allah kita akan menuju kehidupan yang wahum khalidun, yang kekal selama-lamanya. Makanya kenapa orang-orang soleh itu betapa mengharapkan kematian, karena khawatir di dunia itu. Ada hadis Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman. Kenapa disebut penjara bagi orang yang beriman? Tadi, wa ma hayatad dunya illa mataul gurur. Karena kalau kita hidup di dunia, tidak menutup kemungkinan seseorang ketika hidup di dunia menjadi tertipu tuh kita. Ya. Khawatir, ya mending Pak bersyukur ketika kita bertambahnya umur, ketaatan kita semakin meningkat. Tetapi ada dua kemungkinan ketika bertambahnya umur, semakin lama kita di dunia, ada dua kemungkinan. Bisa semakin bertambah pahala di sisi Allah, atau semakin bertambahnya dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Itu doa Rasulullah. Ya Allah, jadikan kematianku itu tempat istirahatnya dari berbagai macam dosa. Gitu. Ya, jadi orang beriman itu begitu mengkhawatirkan. Nah, maka penghujung tahun ini kita muhasabah. Ya. Ya, kalau kita hitung-hitung kayaknya bukan amal soleh yang banyak. Boleh jadi dosa ini lebih banyak. Maka kenapa Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk banyak mengingat kehidupan akhirat, untuk banyak mengingat kematian? Karena ada 3 hikmahnya nih. 1, hikmah yang akan kita dapatkan kalau kita banyak mengingat kehidupan akhirat, kehidupan setelah kematian itu, maka hikmah yang pertama bagi kita itu at-ta'jilut taubah. Maka orang yang seperti itu tidak akan lagi menunda-nunda taubatnya kepada Allah, akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka perintah taubat itu Allah perintahkan bukan kepada ahli maksiat. Perintah taubat itu di dalam Al-Quran Allah perintahkan kepada siapa? Kepada kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Coba, yang diperintahkan taubatan nasuha itu bukan ahli dosa, bukan ahli maksiat, tetapi yang diperintahkan taubatan nasuha itu siapa? Kita orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya. Kata para ulama, kenapa orang yang beriman diperintahkan taubatan nasuha? Karena ketika kita berbicara tentang orang yang beriman, orang yang bertakwa, artinya orang yang beriman dan bertakwa bukan kemudian mereka tidak berbuat dosa, bukan kemudian mereka tidak berbuat salah. Orang yang bertakwa saja bisa berbuat dosa, berbuat salah. Ketika Allah menjelaskan tentang orang yang bertakwa di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 135. Siapa orang-orang yang bertakwa itu, kata Allah? Alladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusihim. Allah menjelaskan orang yang bertakwa itu adalah mereka orang-orang yang berbuat fahisyah, dosa, aw zalamu, orang yang berbuat zalim kepada dirinya. Tetapi bedanya orang yang bertakwa itu ketika berbuat dosa, ketika berbuat maksiat kepada Allah, zakarullah, dia langsung mengingat Allah, fa astaghfiru ya bidzunubihim, langsung memohon ampun kepada Allah atas dosanya. Itu bedanya, Pak, ya. Maka orang yang bertakwa itu ketika berbuat dosa, dia mengingat betul dengan dosanya sehingga dia memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis perumpamaan orang yang beriman ketika berbuat dosa dengan orang fajir ketika berbuat maksiat.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min yaradh-dhunub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ketika melihat dosanya ka'annahu qa'idun tahta ala jabalin yakhafa an yaqa alaih. Ini kata Rasulullah. Perumpamaan orang yang beriman ketika berbuat dosa, orang yang beriman melihat dosanya itu seperti dia sedang duduk di bawah gunung, Mbak. Yang khawatir gunung itu akan menimpa dirinya. Itu orang beriman. Ya. Makanya jangan heran dosanya sedikit, ya, tetapi penyesalannya banyak. Penyesalannya besar. Ya. Ya. Saya seringkali menyampaikan bagaimana penyesalannya Abu Bakar Siddiq, ya, dengan lisannya, sampai-sampai menangisi lisannya. Walaupun nggak sering itu, Abu Bakar Siddiq pernah menyesali lisannya karena pernah, ya, dalam hadis Nabi riwayat Imam Muslim, Abu Bakar Siddiq itu pernah lisannya ini, ya, agak sedikit mencela Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi penyesalannya itu hampir setiap malam tuh, menangisi lisannya, lidahnya. Coba bayangkan, ya, Umar bin Khattab, ya, menurut kita bukan dosa sebetulnya, hal yang biasa gitu, ya, ya, karena telat sholat asar, Pak, ya, telat sholat asar, ya, wajar nggak, Pak? Dulu kan belum ada toa, Pak, ya, orang mau azan itu mesti naik ke tempat yang tinggi, cecelewengan. Dan itu pun daya jangkaunya juga terbatas, ya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, ya, nggak mendengar azan asar, datang ke rumahnya pas waktu sudah asar lewat, menyesalnya luar biasa. Setengah kebunnya diinfakkan. Kira-kira bapak-bapak ada nggak yang telat sholat begitu? Ya. Itu orang beriman tuh begitu tuh, ya, ya. Bahkan ada, Pak, yang bukan dosa tetapi dianggap dosa. Orang yang hatinya bersih itu begitu, ya. Karena apa? Dia itu menginginkan setiap waktu yang dilewatinya itu zikrullah. Setiap waktu yang dilewatinya itu adalah amal soleh ibadah, siang dan malamnya. Ya, ada seorang tabi'in ketika satu malam saja dilewatkan dari qiyamul lail, dosa, Pak. Satu malam tidak qiyamul lail, coba bayangkan, Pak. Itu terjadi, namanya Samak bin Wa'id, seorang tabi'in. Satu malam ketika tidak qiyamul lail, nangisnya, penyesalannya kepada Allah sampai luar biasa. Orang mah pas satu malam tidak qiyamul lail teh geus karena 6 malamnya kita qiyamul lail. Sampai sebegitu orang beriman itu, ya. Nah, itu akan terjadi nanti, ada seseorang itu sampai makomnya begitu tuh, ya. Ya, bukan lagi dosa, Pak, tetapi ketika ada waktu yang tidak digunakan untuk taat kepada Allah, ada kesempatan yang tidak digunakan untuk zikrullah, itu menyesalnya luar biasa. Ya, saya ingin menyampaikan kenapa ini alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika keluar dari kamar mandi, doanya apa? Gufronaka, ya Allah ampuni aku. Ya, kata para ulama, kenapa Nabi memohon kepada Allah, memohon ampun, padahal ketika di kamar mandi tidak sedang berbuat dosa. Tetapi ini refleksi dari Rasulullah SAW, ketika di kamar mandi Nabi tidak bisa lisannya berzikir kepada Allah. Saking ingin waktu-waktunya itu berzikir kepada Allah, bukan hanya kalbunya, tetapi lisannya aja berzikir. Maka ketika Nabi keluar kamar mandi, gufronaka, kan nggak boleh, Pak, di kamar mandi kita ngaji, ya, baca Asmaul Husna nggak boleh, gitu kan? Nah, itu bacalah gufronaka Rasulullah, ya. Orang beriman itu melihat dosa begitu tuh, ya. Tetapi sebaliknya kata Nabi SAW, innal fajir yaradh-dhunub. Sesungguhnya orang-orang ahli maksiat ketika melihat dosanya, kadzubabin marra ala anfi. Kata Nabi, orang-orang ahli maksiat itu, orang fajir, ketika dia melihat dosa yang dia lakukan itu seumpama lalat yang hinggap di hidungnya. Ya, tinggal dikiekeun, tinggal digebahkeun, maka lalat itu pergi. Maka orang-orang yang ahli fajir itu, orang yang ahli maksiat itu berbuat dosa, dia menikmati dengan dosanya, tidak peduli,
Ya, tapi bagi orang yang beriman, kenapa sampai begitu? Karena dia ingat dengan kematiannya, ingat kehidupan setelah kematiannya. Maka orang yang paling banyak mengingat kematian, orang yang banyak mengingat kehidupan akhirat, kata para ulama, satu hikmahnya itu adalah at-ta'jilut taubah. Dia akan menyegerakan dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menunda-nunda tobatnya. Apalagi tobat itu termasuk perkara ibadah-ibadah, Pak. Tobat itu perkara ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin, kata Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Bagaimana cintanya Allah kepada orang-orang yang bertobat? Itu kata Nabi SAW digambarkan seperti hanya seseorang yang sedang dalam keadaan safar atau musafir di tengah padang pasir, membawa perbekalan, kemudian bekalnya itu disimpan di atas unta. Lalu kemudian karena jauhnya perjalanan, si musafir itu istirahat sejenak, tidur. Ketika bangun dari tidurnya, tiba-tiba unta dengan perbekalannya hilang. Ya. Di tengah padang pasir, Pak, hilang. Kaget nggak kira? Perjalanan masih jauh, untanya hilang. Bukan hanya unta, perbekalannya juga hilang. Di tengah padang pasir, gurun pasir yang luasnya seluas mata memandang, kan begitu. Ya, dia cari ke sana kemari, akhirnya belum ditemukan. Nggak dapat tuh unta itu. Akhirnya apa? Si orang ini kemudian mikir, keduanya udahlah, kayaknya udah pasrah, sambil menunggu kematiannya, ya, sambil menunggu kematiannya. Karena ini dalam kaidah fikih ini berlaku nih, Pak. Di padang pasir, para ulama sering mencontohkannya ketika seseorang sedang tersesat di padang pasir, ya, yang kita susah untuk mendapatkan makanan, kita susah untuk mendapatkan minuman, terus ada makanan haram, kita boleh memakannya. Boleh, Pak. Kenapa? Karena kita nggak ada minum, ya, nggak ada minuman. Kalau kita nggak makan, nggak minum, lalu kemudian kita binasa. Ya, dalam ayat disebutkan wala tulqu biaydikum ila tahlukah. Janganlah kalian binasakan jerumuskan kalian dalam kebinasaan. Kalau kita tidak makan, binasa, kita tidak minum, binasa. Maka yang haram, kata para ulama fikih, dalam kondisi yang seperti itu, yang haram termasuk jadi halal. Misal, Pak, saat itu hanya ada anjing gitu, lewat di padang pasir. Kita nggak punya perbekalan makan, nggak mungkin manusia bisa menahan laparnya, Pak. Maksimal, Pak, berapa manusia bisa menahan lapar? Sehari saum aja, Pak. Saum aja kan kita diperintahkan segera berbuka ketika maghrib, ya. 3 hari lah, ya. Beda dengan Ashabul Kahfi, Pak. Makanya saya pernah baca berita NASA itu kan perjalanan jauh, Pak, ya. Ini ahli satelit, ya. Jadi sengaja bagaimana caranya supaya logistik yang dibawa nggak banyak gitu maksudnya, ya. Logistik yang dibawa nggak banyak. Kebayang, Pak, perjalanan berbulan-bulan bawa makanan beas, berat banget gitu, ya. Makanya dibuat teori lah begitu kan, dibuat teori agar manusia itu tidak membutuhkan asupan amunisi makanan yang banyak. Saya pernah baca berita, ya, itu NASA membuat penelitian supaya manusia itu bertahan makan tapi bisa hidup, dan ternyata hanya mampu dalam waktu 1 minggu. Ya, dengan semacam teori dia yang dikembangkan oleh NASA, ya. Kalau kita 1 minggu tuh makan, maka bayang begitu, ya. Tapi jadi artinya apa? Masih bawa logistik gitu kan, tapi logistiknya tidak banyak. Tapi beda dengan Allah. Allah Maha segala-galanya. Ashabul Kahfi, Pak, 309 tahun. Ya. Tapi NASA itu, saya baca artikel, NASA itu membuat teori itu dari ayat Al-Quran itu, ya. 309 tahun masih bisa hidup. Teorinya lewat cahaya gitu, ya. Cahaya gitu yang saya baca gitu kan. Tapi NASA hanya sukses
1 minggu nggak makan, begitu katanya. Ya. Tapi kalau Ashabul Kahfi bukan 1 minggu, 1 bulan, tapi 309 tahun. Ya, jadi memang orang-orang yang hanya menuhankan akal itu semuanya digali dengan akal. Ya. Di Jepang itu sekarang masih proses ingin buat manusia, Pak. Ya, itu supaya jadi manusia gitu, ya, sampai sebegitunya gitu, yang menarik akal, ya. Ya. Jadi supaya orang itu bisa buat manusia, kebayang tuh, bayang. Masya Allah, ya. Ya. Nah, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, ya. Ya, ini hikmah yang pertama itu at-ta'jilut taubah, ya, supaya kita menyegerakan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ketika ada manusia yang tersesat di tengah padang pasir, lalu kemudian hilang perbekalannya, hilang kendaraannya, akhirnya kemudian dia sambil pasrah, ya udahlah, sambil menunggu kematiannya sare deui we, Pak. Itu hadis Rasulullah, sahih hadisnya, ya. Maka orang ini tidur lagi kedua kalinya. Nah, ketika dia bangun dari tidur yang kedua kalinya, tiba-tiba dia bangun, ya, dan kemudian unta yang hilang, perbekalannya yang hilang, kemudian ada di sampingnya. Seneng nggak gitu? Saking senengnya, kata Rasulullah SAW, sampai-sampai dia salah mengucapkan. Apa yang dia ucapkan? Ya Rabbi, ya anta abdi wa ana rabbi, ya, wahai Tuhanku, engkau itu hamba, aku ini tuh Tuhan. Saking seneng jadi tertukar kalimatnya, mestinya wa ana abdi wa anta rabbi, gitu. Aku ini hamba, engkau tapi dia memuji Tuhan. Sesungguhnya kata Nabi, dia memuji Tuhannya karena perbekalan yang hilang, untanya yang hilang, tiba-tiba ada. Saking senengnya dia memuji Allah, tapi karena saking senengnya dia salah mengucapkan kalimat. Kepada Allah menyebut hamba, kepada dirinya menyebut Tuhan. Nah, saking senengnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cintanya Allah kepada orang yang bertaubat itu jauh lebih senang ketimbang orang yang tadi kehilangan untanya, kehilangan perbekalannya, kemudian tiba-tiba ada lagi. Itu saking senengnya tuh. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan, Pak, ya, kita nggak menunda-nunda tobat. Ya, mentang kita sehat, mentang kita masih muda, tetap, ya, segerakan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Segera kalian meraih ampunan Allah, nggak usah menunda lagi. Ya, hadis riwayat Abu Umamah. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, suatu saat Nabi sedang berada di satu majelis, ya. Lalu kemudian tiba-tiba di satu masjid, tapi tiba-tiba ada seseorang yang berbuat dosa. Seseorang yang berbuat dosa ini mengatakan kepada Nabi berulang-ulang kali, "Ya Rasulullah, aku ini berbuat dosa ya Rasulullah, maka hukumlah diriku ya Rasulullah." Maka dulu itu, ya, ada dosa yang mesti dihukum, ada hadnya, hukuman, cambuk segala macam. Orang ini ingin menebus dosanya, datang ke majelisnya Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku ini berbuat dosa, tolong hukum diriku ya Rasulullah." Sampai 4 kali itu mengulangnya. Hukum diriku ya Rasulullah, tapi Nabi tidak menggubrisnya. Sampai kemudian datang waktu azan, lalu kemudian Nabi sholat bersama para sahabat, dan orang yang berbuat dosa ini pun ikut sholat berjamaah. Beres sholat, doa, kemudian Nabi meninggalkan masjid. Ketika Nabi meninggalkan masjid, maka orang yang berbuat dosa ini pun masih mengikuti Nabi, karena ketika sampai tadi di masjid, walaupun ya ada orang-orang, kan ada orang yang menyembunyikan dosanya. Kalau ini enggak, bentuk penebusan dosa, walaupun ada para sahabat, dia sampaikan, "Ya Rasulullah, aku ini berbuat dosa, tolong hukum diriku." Kalau kita kan kadang ya kepada Rasulullah aja ngomong, "Era aku batur," gitu ya. Ini enggak, bentuk penebusan dosa, kesalahannya sampai begitu. Nabi keluar dari masjid diikuti oleh orang ini. Nah, ada sahabat Nabi namanya Abu Umamah. Abu Umamah ini penasaran, ya, kira-kira apa yang terjadi, apa reaksi Rasulullah. Dan orang ini menguntit Rasulullah dan mengatakan hal yang sama sebagaimana tadi ketika di masjid, "Ya Rasulullah, aku ini berbuat dosa, tolong hukum diriku ya Rasulullah, hukum diriku ya Rasulullah." Ya.
Maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, saat itu Nabi meresponnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kepada orang yang berbuat dosa itu, ya, bukankah tadi engkau sholat wajib? Ya, ya. Bukankah tadi ketika engkau sholat berjamaah engkau berwudu dulu? Iya ya Rasulullah. Ini kata Nabi SAW, sesungguhnya wudumu dan sholat berjamaahmu tadi itu semuanya sudah menutup kesalahanmu. Masya Allah. Nah, oleh karenanya, ini hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua itu ketika kita mengingat, kalau orang nggak mengingat kehidupan akhirat, nggak akan begitu terhadap dosanya, cuek aja. Ya. Orang ngebunuh aja bisa bohong di persidangan kok. Bisa tuh, kalau nggak ingat kehidupan akhirat tuh, ya. Ya, orang bisa dibohongi, orang lain pun bisa dibohongi. Tapi ini enggak, dia mengakui atas perbuatan dosanya, minta dihukum. Ini orang udah jelas berbuat dosa, misalnya membunuh, ya, boro-boro minta hukuman, kan hayangnya bebas begitu, ya begitu. Islam kan nggak begitu. Ada zaman sahabat Nabi itu begitu, orang berbuat dosa itu sampai begitu. Kenapa? Karena dosa itu hubungannya bukan hanya di dunia, di akhirat hubungannya. Gitu. Makanya datang kepada Nabi ingin terlepas daripada dosa. Maka hikmah yang kedua itu, kalau kita mengingat kehidupan akhirat ataupun banyak mengingat kematian setelah at-ta'jilut taubah, maka ada yang kedua, an-nasyi'atu fil ibadah. Maka seseorang akan giat dengan ibadahnya. Tidak akan mungkin orang punya semangat beribadah, semangat beramal soleh, kecuali di dalam hatinya dia senantiasa ingat kehidupan setelah kematiannya. Karena sholatnya kita, duduknya kita di majelis zikir, kebaikannya kita itu bukan hanya buat kita di dunia, tetapi buat kehidupan kita setelah kematian. Ya, lebih daripada itu, mudah-mudahan tadi, ya, sebagaimana hadis riwayat Abu Umamah, ya, maka ketika kita datang ke masjid, sholat berjamaah, ya, mungkin sebelumnya ada dosa yang kita lakukan, sebelumnya ada maksiat yang kita lakukan, maka insya Allah solatnya kita di masjid, duduknya kita di majelis zikir ini, sebagaimana kata Nabi, ya, an akuma nadahum munadin minas sama'i an akumu maghfuran lakum. Itu malaikat sudah menyampaikan kok, siapa yang duduk di majelis zikir seperti ini, malaikat akan menyuruh kita. Kata malaikat, sesungguhnya kalian, dosa-dosa kalian itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka tadi kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringi dosa kalian itu dengan kebaikan, ya. Karena tadi saya katakan, orang bertakwa itu bukan kemudian mereka yang tidak pernah berbuat dosa. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, orang yang bertakwa itu, ya, fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusihim. Mereka berbuat fahisyah, dosa, berbuat zalim atas dirinya, tetapi setelah berbuat dosa, zakarullah, ingat kepada Allah, fa'astaghfiru lidzunubihim, dia memohon ampun atas dosanya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah dosa kalian dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita, ya. Yang terakhir, yang ketiga, ya, tadi yang kedua an-nasyi'atu fil ibadah, yang ketiga hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, kalau kita banyak mengingat kematian, kalau kita banyak mengingat kehidupan setelah kematian, kehidupan akhirat, maka insyaallah akan tumbuh di dalam diri kita al-qanaa'atu fi qalbi, akan punya sifat qanaah di dalam hati. Ya, ini penting. Orang yang qanaah itu mereka yang ridha atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang-orang yang kufur, orang-orang fasik, ya. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya, apabila diberikan rizkinya sedikit, apa kalimatnya? Waman qadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Nah, orang-orang fasik kalau diberikan qadara rizkihi, itu sedikit rizkinya, maka dia mengeluh kepada Allah. Gitu, ya, mengeluh, ya Allah, kenapa ini rezekinya sedikit, ya. Tapi kalau orang ingat dengan kehidupan akhirat, ingat dengan kematiannya, maka insya Allah dia akan ridho atas pemberian Allah. Maka al-qanaa'atu fi qalbi, karena yang dibawa dan nanti menghadap kepada Allah bukan aset-aset kita, ya,
Ya, harta penting, tetapi aset, rumah, semuanya nggak akan sampai kita bawa sampai ke akhirat. Bagi orang yang ingin kehidupan akhiratnya, ingat kehidupan akhiratnya, maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, yang dia usahakan, dia sibukkan itu adalah bagaimana mengisi hari-harinya dengan amal soleh. Ada sahabat Nabi namanya Umair bin dalam perang Badar itu, Umair bin apa ya? Sahabat Nabi Umair itu sedang mengunyah kurma, Pak. Mengunyah kurma. Lalu kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya ketika di perang Badar, jangan sampai kalian telat ya untuk berjihad di jalan Allah, wahai Umair. Ya, jangan sampai makanmu itu menjadikan engkau terlambat dalam jihad. Maka satu buah kurma itu dibuang oleh Umair. Kata Umair bin Hammam itu mengatakan, jangan sampai satu butir kurma ini yang menjadikan aku telat dalam ya berjihad di jalan Allah. Akhirnya apa? Dibuang tuh satu butir kurmanya lagi ya. Maka disebutkan gara-gara satu butir kurma itu Umair bin Hammam itu Allah masukkan ke dalam surga ya. Ya. Jadi kasarnya begini, Pak. Lamun ngunyah deui satu butir kurma lila teuing lah gitu dah. Gitu. Satu butir kurma kalau dikunyah lagi ya kudu nunggu satu butir kurma ngunyah, padahal sih kalau kita lihat satu butir kurma ngunyah berapa detik sih gitu kan. Tetapi ini hadis ini memberikan pelajaran sampai sebegitunya. Jangan sampai menunda-nunda ya dalam amal gitu. Parigi ngunyah butir kurma begitu kan, sampai ditinggalkan oleh Umair. Karena sebab satu butir kurma itu Umair bin Hammam itu Allah masukkan ke dalam surga dalam perang Badar. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza asbahta fala tantadhirul masa." Apabila kalian sedang berada di waktu pagi hari, jangan sampai menunggu datang waktu sore hari dalam beramal. Fa idza amsayta fala tantadhirus sabah. Apabila kalian berada di waktu sore harinya, jangan sampai kalian menunda waktu di pagi harinya untuk beramal ataupun bertobat. Khudh min sihatika limaradika wa hayatika limautika, kata Nabi. Maka gunakan sakitmu sebelum sehatmu sebelum datang sakitmu, gunakan hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikhwatul iman yang Allah muliakan ya. Mudah-mudahan ya semakin bertambahnya umur, kita mau 2000 habis 2022 masuk 2023, maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, tumbuhkan ya kesadaran kita akan kehidupan setelah kematian ini ya. Ya. Ustaz, kalau nggak punya panjang angan-angan nggak akan sukses. Nggak begitu. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan ya, wa man kanat dunya hammuhu. Siapa yang dunia itu menjadi obsesinya, kata Nabi. Siapa yang dunia itu menjadikan tujuan hidupnya, siapa dunia itu yang menjadikan obsesinya, farraqallahu alaihi amruh. Maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Ya, jadi urusannya itu akan dicerai-beraikan, loba masalah gitu tuh. Ya, bahkan kata Nabi SAW, waja'alahu faqrah. Bahkan kalau orang itu orientasinya dunia, kata Allah, kata Nabi, waja'alahu faqrah. Allah akan jadikan dia fakir. Ya. Tetapi kata Nabi SAW, wa man kanat akhiruhu hammuhu. Tapi siapa yang akhirat itu menjadi obsesinya, ya, tidak pernah melupakan kehidupan akhiratnya, ya, maka kata Nabi SAW, jama'allahu alaihi amruh. Maka Allah akan kumpulkan urusan-urusan yang berserakan, dikumpulkan, artinya apa? Dibereskan sama Allah Subhanahu wa taala. Diselesaikan sama Allah kalau urusannya akhirat jadi obsesinya. Bahkan kata Allah, wa ja'alahul ghina. Bahkan Allah bisa jadi, ya, jadikan kekayaan bagi orang yang senantiasa ingat dengan kehidupan akhiratnya, ya. Sekalipun kata Nabi, al-ghina'u fi qalbi, sesungguhnya kekayaan ya yang terbaik itu adalah kekayaannya seorang mukmin yang ada di dalam
hatinya. Tetapi hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita, karena sebaik-baik manusia, orang yang dicintai oleh Allah, yang mereka senantiasa disibukkan untuk membekalinya setelah membekali amal dirinya untuk kehidupan setelah kematian. Sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu an ketika bersama dengan sahabat Ansor. Sahabat Ansor bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling mulia?" Maka Nabi mengatakan, manusia yang paling mulia itu adalah akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqa. Orang yang paling mulia itu adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Lalu kemudian sahabat Ansor ini bertanya lagi kepada Rasulullah, ayul aqyas, siapa orang yang paling cerdas ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, orang yang paling cerdas itu bukan mereka yang paling banyak hafalannya, bukan mereka yang paling kuat dalam hafalannya, tetapi Nabi mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu ala amalin lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdas itu adalah mereka yang senantiasa mampu menundukkan hawa nafsunya dan menyiapkan bekal setelah kematiannya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang digolongkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, ini barangkali ya nasihat di penghujung tahun ya, lebih kepada muhasabah aja ya, buat kita semua agar kita menjadi ya, lebih baik lagi insyaallah ya. Di tahun-tahun yang akan datang kita lebih baik lagi. Kita menggambarkan doa Nabi, Allahumma inni ala dzikrika, semakin mengingat Allah, wa syukrika, ya tahun yang akan datang semakin banyak bersyukur kepada Allah, wa husni ibadat, semakin memperbaiki ibadah kita. Jadi tahun 2023 semakin banyak mengingat Allah, semakin banyak bersyukur kepada Allah, dan semakin memperbaiki ibadah kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja hadirin ikhwatul iman rahimakumullah yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ada yang mau ditanyakan?